Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah menolong dan memampukan kami dalam segala aktivitas serta kegiatan kami hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian, kuatkan kami untuk kami setia melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 26 dan 27. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 26 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hidup kita perlu terus dijaga agar berkenan pada Tuhan. Caranya adalah dengan menyelaraskan perbuatan kita dengan kehendak firman Tuhan. Hal-hal yang buruk seringkali begitu cepat memberikan pengaruh kepada banyak orang dibandingkan dengan hal yang baik. Suatu kali seorang pemuda melakukan suatu tindak kriminal yang mendapatkan publikasi luas di Amerika. Pemuda ini mempunyai tato pada tubuhnya bertuliskan Born to Raise Hell, yang berarti dilahirkan untuk membangkitkan neraka. Ada banyak orang yang mengikuti beritanya di berbagai media dan melihat tato tersebut pada tubuhnya. Tidak berapa lama kemudian setelah peristiwa itu, ada banyak anak-anak muda yang membuat tato pada tubuh mereka dengan tulisan yang sama, yaitu Born to Raise Hell. Kita lihat saudara bahwa seringkali begitu gampang dan cepat hal buruk berpengaruh. Itu sebabnya kita perlu selalu menjaga sikap hidup kita agar benar dan sesuai kehendak Tuhan. Di ayat 13 dari Yeremia 26 ini saudara, dikatakan, oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Saudara dikasihi Tuhan, memperbaiki kelakuan dan cara hidup, itulah yang menjadi nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Nabi Yeremia tidak menahan bibirnya dari ucapan tegas yang berisi teguran supaya mereka berbalik dari dosa. Jangan kita melihat pesan ini sebagai sesuatu yang buruk dari Tuhan. Tuhan sesungguhnya begitu mengasihi dan mau agar setiap orang mengalami berkat-berkat-Nya. Namun kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang penuh kasih itu adalah juga Tuhan yang adil dan suci, yang tidak akan membiarkan dosa didiamkan dan merajalela. Kita ingat saudara bagaimana Nabi Yunus diutus Tuhan ke Niniwe dengan cara penyampaian yang hampir sama dengan Nabi Yeremia yang menegur secara keras dan berisi suatu ancaman. Apabila mereka tidak bertobat, maka akan ada malapetaka yang terjadi. Menanggapi nubuatan dan teguran Nabi Yunus, raja dan seluruh rakyat Niniwe bertobat, mereka berpuasa, meminta pengampunan Tuhan, dan mereka tidak jadi mengalami malapetaka yang disampaikan Yunus karena Tuhan mengampuni mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ayub pasal 5 ayat 17 tertulis,
Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Kalau kita masih ditegur hari ini, terus mendengarkan nasihat firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tuhan mau agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam Wahyu 3 ayat 19 di situ tertulis, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau saat ini saudara, ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri kita. Mungkin itu cara hidup kita, pola pikir kita, atau perkataan kita, dan segala perbuatan kita yang sadar atau tidak sadar berlawanan dengan kehendak Tuhan. Mari kita perbaiki dan berubah seperti yang Tuhan ingini. Biarlah kehidupan kita ini tidak mendukakan Roh Kudus, tapi sebaliknya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena firman-Mu yang kembali menegur dan mengingatkan kami untuk kami setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa teguran-teguran dan nasihat dari Engkau ya Tuhan adalah merupakan sesuatu yang baik bagi kami. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami untuk mendengarkan setiap teguran firman-Mu. Karena ada hal yang baik yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Ada sukacita, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami yang mau percaya dan dengar-dengaran melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, bersihkan dari segala yang tidak berkenan kepadamu. Semua yang najis, semua yang kotor, biarlah Tuhan bersihkan, lenyapkan dari dalam hati kami, dan penuhi hati kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pimpin kami, sertai kami selalu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi, dan tolong setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memberikan pertolongan dan jalan keluar. Mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.